Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Raffi Ardiansyah dari kelas TIPC Angkatan 24, NIM 1028. Perkenalkan nama saya Lisa Spasari dengan aktif 10 Dagang dari PSP Angkatan 24. Perkenalkan nama saya Diti Najwa Sujadi dengan aktif 92 Angkatan 24 dari PSP. Ini kami akan mempresentasikan proyek basic serta kontrol otomatis kami. Saya akan menunjukkan slide yang telah kami buat. Ini putar-putar masalah ini. Bisa identifikasi. Ketika ini ketika melihat ke sana sesuai dengan lahan yang ada, atau sama menanam lahan di area ini, maka ini banyak celah sosol di hari ini. Kalau kita tidak land use, artinya agak lain. Nah, di sini kita bisa melihat lahan yang telah ditanam untuk mengetahui lahan yang akan kita tanam adalah lahan apa. Kali ini lahan ladang, kita bisa menanam lahan, bisa menanam pertanian di sini. Lalu ada monitoring monitoring juga yang akan dilakukan. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang coding dari kelompok. Sama di aplikasi ini dengan penjelasan teman-teman. Bagian pertama itu ada inisialisasi sistem dan seleksi. Jadi ini berfungsi untuk mengatur dasar aplikasinya, juga untuk keamanan dan itu maksudnya ada database. Akhirnya itu slash determinant untuk membuat objek aplikasi pada webnya. Untuk selanjutnya ada basic, yaitu aplikasi ini disiapkan untuk melakukan setting password agar data sensitif pengguna tidak tersimpan dalam bentuk teks dan data. Untuk selanjutnya ada database connection yang berfungsi untuk utilitas yang selalu dipublish setiap kali aplikasi bisa berbicara dengan database Postgre asal versi. Untuk yang selanjutnya itu ada input untuk protokol email Ghost MC untuk membuka komunikasi guna menerima data video dari perangkat kameranya. Untuk yang kedua itu ada listening monitoring, yaitu berfungsi untuk menunjukkan video real time dari kamera ke beranda. Untuk alatnya sendiri itu generate underscore sangat, yaitu menarik gambar dari image. Selanjutnya untuk mengubah menjadi format teks. Lalu mengirimnya dalam stream berkelanjutan melalui list. Untuk selanjutnya ada rute atau video disposisinya, yaitu kehadiran gambar ke halaman web dengan insert multipart atau explicit refresh yang membuat browser mengenali sebagai video langsung atau seperti streaming. Untuk yang ketiga itu ada autentikasi dan manajemen pengguna yang berfungsi untuk mengatur siapa saja yang bisa masuk dan membatasi akses fiturnya sendiri. Untuk hal itu ada registrasi, yaitu data pendaftar atau termasuk koordinat lokasi rumah. Selanjutnya disimpan ke tabel user dan petani. Lanjut dengan password yang diacak dengan basic. Selanjutnya ada login, yaitu berfungsi chat user untuk memeriksa kecocokan email, password, dan roles. Untuk selanjutnya ada session, ini
Jika lebih sukses, maka misalnya disimpan ke dalam filter. Inilah yang digunakan untuk memproteksi halaman seperti pilihan, fitur, dan view fitur agar tidak bisa diakses orang yang tidak login. Selanjutnya dilanjutkan oleh teknisnya. Selanjutnya data lahan dan data spasial strategis berfungsi untuk mengolah data poligon lahan pertanian. Alurnya, simpan lahan, koordinat dengan yang disebut petani duet, bikin sebagai JSON, lalu database diubah menjadi geometri asli PostGIS menggunakan SQL dari JSON. Nah, nanti tampilan get lahannya itu sistem mengambil data geometri dari database dan mengubahnya kembali menjadi GeoJSON via SPSJSON agar pustaka peta di web seperti Webflat bisa menggambarnya sebagai poligon. Admin serta petani terdapat pilihan akses. Get lahan petani memfilter data berdasarkan list pemilik. Sedangkan get lahan admin melakukan join untuk menampilkan keseluruhan lahan dari semua pengguna. Misalnya ada analisis spasial dan peta tematik, fungsinya fitur pendukung pengambilan keputusan untuk petani. Alurnya, peta tematik itu memberikan rules atau data fitur, mengambil data dari tabel, layar, tanah, kontur, dan lain-lain, dan membentuknya menjadi format GeoJSON, lengkap dengan atribut informasinya melalui JSON build atau objek. Hitung jarak jalan. Ini adalah fitur geoprocessing, sistem pengambilan koordinat rumah petani dari tabel petani, mencari titik tengah lahan atau efisien sentralis, dan penghitung jarak geografis dalam 1 meter menggunakan fungsi ST distance hingga PostGIS. Selanjutnya dengan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klien PI-nya. Di sini kodekan klien PI-nya yang pertama yaitu inisialisasi koneksi dan identitas kamera. Fungsinya untuk inisialisasi objek pengirim gambar atau image sender yang akan berhubung ke alamat IP server melalui protokol yang tadi, yaitu TCP/5555. Lalu ada API name, mengambil nama perangkat host name agar server tahu gambar itu asli dari kamera yang mana. Lalu video stream itu untuk menyalakan sensor kamera raspberry-nya dan memberikan waktu tunggu time clip-nya 1 detik agar lensa kamera siap menangkap gambar dengan fokus yang baik. Lalu ada loop, loop, loop. Nah, untuk loop-nya ini itu tergantung dari profil klien. Loop itu fungsinya untuk terus-menerus membaca bingkai gambar atau frame yang dianggap oleh kamera. Lalu sender atau send image itu bertugas membungkus bingkai gambar tersebut tanpa mengirimkan secara langsung ke server melalui jaringan. Yang ketiga ini ada komunikasi klien server via image JSMC. Fungsinya itu menggunakan pustaka image ZMP untuk membuat proses streaming yang sangat ringan dan cepat dibandingkan protokol standar karena klien PY berperan sebagai klien, dia tidak perlu memproses API, tugasnya hanya menangkap dan mengirim gambar mentah ke server HTTPY. Tidak sayang, biar beban kerja dari klien tidak terlalu berat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.